Nih kita santai-santai sore sambil menikmati hidangan yang silakan bisa dibeli di tenan-tenan kuliner pilihan kami sambil ngobrol dengan Ustadz di sini. Insya Allah kita akan ngobrol santai dan tentunya pasti insya Allah berfaedah bersama dengan Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Ya, kita mungkin ngobrolin masih seputar dengan tema di Muslim Vibes 3.0 ini adalah sambut sukacita untuk bulan Ramadan. Nah, kita di sore ini kita mau ngobrol, selain nanti kita mungkin akan buka sesi tanya jawab buat pertanyaan-pertanyaan tadi, Bang. Oh, masih ada, Masya Allah. Ya, kita akan ngobrol dan juga nanti akan diselingi dengan sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz. Tapi sebelum itu mungkin kita akan ngobrol dulu dengan Ustadz terkait dengan bulan Ramadan ini dengan tema Enjoy Ramadan. Maksudnya adalah bagaimana cara menciptakan momen menyenangkan. Ramadan itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena bagi sebagian orang ada yang ngerasa Ramadan itu hal yang bagaimana ya, nggak bisa makan katanya, nggak bisa ini, kayak aduh berat banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu mendalami banget bahwasanya memang Ramadan itu dengan kita di sini. Silakan Ustadz, kita ngobrol-ngobrol soal Ramadan yang menyenangkan. Bagaimana Ustadz? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pengunjung kegiatan Islam Vibes yang semoga Allah berikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini kembali Allah kumpulkan kita di halaman Islamic Center Balikpapan ini untuk sama-sama memanfaatkan waktu dan momentum di mana banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan pada hari-hari ini insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tak lama lagi waktu ini akan membuat kita masuk ke satu bulan yang kita nanti selama 11 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang Allah firmankan dalam Al-Quran menyebut namanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, menjadi sebuah bentuk keutamaan dalam bulan tersebut. Sehingga ketika kita mengenal dan mengetahui betapa banyak keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, ini membuat kita mesti tahu bagaimana mendapatkan keutamaan tersebut. Ujungnya sih sama yang kita bahas di awal kemarin buat yang ikuti kegiatan ini. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, kemudian pasti disiapkan banyak pintu oleh Allah. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa pasti masalahnya punya solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusran.
Orang yang bertakwa Allah akan jadikan semua masalahnya mudah. Ini satu bentuk kemuliaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahum furqanan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Furqan itu apa? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ini keutamaannya dahsyat. Ramadan betul-betul memiliki itu. Nah, tapi Allah menggunakan bahasa kan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Ini yang kembali ke diri kita. Apakah ketika bulan tersebut datang yang merupakan rahmat dari Allah dalam kondisi iman kalian stabil atau tidak? Ya, dan kita maklum, kita tahu kalau iman kita naik turun. Yazid wa yanqus, yazidu bit wa yanqus bil maksiat. Naik keimanan dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kita yang tahu. Mudah-mudahan melalui Islamic Vibe ini kita bisa sedikit mendapatkan saran, pesan dan manfaat bahwa kalaupun nanti di bulan Ramadan kita harus ke pasar seperti inilah harusnya. Ya, di mana bulan tersebut akan banyak kesempatan yang mirip dengan bulan-bulan sebelumnya. Cuma mungkin bedanya orang yang bisa berpuasa di bulan Ramadan ada sejuta janji yang Allah janjikan. Nah, teman-teman yang hadir di sini mesti betul-betul mempersiapkan nih. Di surat Al-Ahzab ayat 35 yang Allah pernah firmankan dan kita sempat sampaikan kemarin bahwa ternyata untuk menjadi orang yang dikatakan was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa, lakikah dia, perempuankah dia, itu ada di level yang ke-8. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban melaksanakan puasa, siapapun mampu. Apalagi orang yang sudah merasakan nikmatnya puasa. Wa antasumu khairun lakum. Puasa tuh baik buat kalian. Kalau cuma sekedar tahu baik, cuma nggak diterima ibadahnya, ini kan kesian. Makanya Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal sabirina was sabirat wal khasina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Iya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiq. Baru wassaimina wassaimat. Allah jadikan sebuah tahapan bahwa yang namanya Ramadan ini harus digapai dengan 7 tahapan pertama. Yakni keislaman yang dimaksimalkan, keimanan yang ditingkatkan, kemudian kepatuhan, ketaatan dalam syariat karena memang dia orang yang betul-betul memahami tentang Islam dan iman itu sendiri. Kemudian dia orang yang benar dalam beragama, kalau sudah benar diuji sama Allah menjadi orang yang bersabar karena orang yang benar pasti bersabar ketika diuji. Orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang tahu kalau mungkin mengobati itu baik, mencegah lebih baik sehingga dia bersedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Baru kemudian dia bisa menjadi orang yang was-shaimina was-shaimat. Berarti kita punya PR nih sebulan ke depan. Bagaimana Ramadan kita temui tanpa hiporia, tanpa makna. Memang kita punya target menggapai keutamaan yang banyak tersebut ya. Jadi fadhol, kita bisa berdialog kali ya. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan insyaallah. Fadhol. Nah. Iya, mungkin ada yang mau bertanya, kita bisa langsung buka pertanyaan nih. Silakan bisa bertanya secara langsung. Oh, ada langsung. Silakan. Ada mic yang disediakan? Ya, silakan ya, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaan ini sebenarnya hari Rabu malam lalu mau saya tanyakan, qadarullah belum sampai, jadi mungkin di luar tema. Qadarullah, ibu saya usianya 70 tahun. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun beliau tidak berpuasa. Iya. Yang salah satu yang tidak diwajibkan puasa adalah orang yang sudah tidak mampu, termasuk ibu Ana. Apakah untuk tiap tahunnya tetap kami membayar fidyah atau ada kelonggaran untuk sudah tidak membayar fidyah lagi? Baik, itu aja. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya, insyaallah. Naam. Iya, Allah sendiri mengatakan bahwa yutiqunahu fidyatu tu'amu miskin. Orang yang sudah tua itu dikaitkan sama orang yang yutiqunahu tu'amu miskin. Ini orang yang memang Allah bikin lemah. Bukan dia melemahkan diri. Karena kata lemah ini pun dikaitkan sama orang-orang yang lemah dalam kondisi sakit maupun hamil gitu ya.
Itu masuk kategori yutikuna. Allah yang firmankan fidyatu tu'amu miskin, berikan fidyah. Jadi kalau memang ibunda dipastikan memang dia orang yang udah nggak kuat dan itu diputuskan bukan cuma sama dirinya, dokter yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu. Dokter bilang, oh ini nggak baik nih, bahaya nih. Khalas. Ya, maka gugur hukum, cukup difidyahkan. Gimana cara bayar fidyahnya? Berkhilaf ulama. Namun menjadi sebuah bagian cara yang pertama, setiap dia tidak berpuasa, bayarkan fidyah. Memberi makan 1 orang miskin. Atau mungkin menunda hingga sampai Idul Fitri di bulan Syawal, dikumpulkan semua orang ya, dengan jumlah bilangan angka yang dia tidak berpuasa, dibikin sekali makan. Kumpulkan nih 30 orang, sekali makan sama aja. Kedua-duanya diperbolehkan ya. Yang terbaik adalah menggunakan hartanya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya. Beruntung ibu punya anak seperti kamu, insyaallah. Barakallahu fiik. Naam. Masya Allah. Nah, ya selanjutnya ini ada yang mau bertanya. Fadhal, naam, silakan. Ya. Tim. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam. Sebelumnya semoga antum dan tim diberikan kesehatan dan diberikan hidayah serta Amin, taufiknya oleh Allah amin, Subhanahu ya wa Ta'ala. Rabb, amin, insyaallah. Ya Ustadz, Anda mau bertanya Ustadz, Iya. mungkin agak sedikit panjang. Ana dibesarkan oleh 2 orang tua yang berbeda agama. Iya. Bapak Ana qadarullah itu Kristen Iya. dan ibu Ana Islam. Iya. Dan alhamdulillah saat ini ibu Ana hadir. Insyaallah. Dan kebetulan Ustadz, ayah Ana ini adalah seorang yang keras. Iya. Dan mendidik Ana dengan didikan yang sangat keras Ustadz. Iya. Nah, problemnya Ustadz, saat ini saat Ana sudah besar, Ana sudah berkeluarga, Ana alhamdulillah diberikan hidayah saat kuliah, Ana mengenal manhaj salaf, kemudian Ana belajar keutamaan berbakti kepada orang tua Ustadz. Nah, Ana hampir tiap sujud itu berdoa Ustadz. Iya. Semoga Ana diberikan kesabaran, diberikan hati yang mudah menerima masalah dan lain sebagainya Ustadz. Iya. Tapi Ana kurang tahu Ustadz, entah karena Ana terbiasa dididik oleh orang tua dengan cara yang keras, Iya. sehingga Ana Ustadz kadang-kadang itu kelepasan Ustadz kepada orang tua, nanti kepada mungkin kepada karyawan Ana, kadang Ana kelepasan Ustadz. Walaupun Ana itu hanya sekejap Ustadz, dan Ana seringkali bertobat dengan permasalahan itu. Nah masalahnya itu yang Ana mau tanyakan Ustadz, bagaimana kira-kira itu terhadap ananya Ustadz? Apakah memang Ana seringkali menangis Ustadz, takut Ana ini durhaka kepada orang tua karena sering kelepasan tadi Ustadz. Iya. Nah itu yang pertama Ustadz. Tapi kedua Ana juga pernah mendengar bahwa sebelum kita ditanyakan bagaimana kita bakti kepada orang tua, itu orang tua ditanyakan bagaimana mereka mendidik kita. Walaupun sekali lagi Ana tidak pernah menyalahkan orang tua Ana Ustadz, cuman mungkin Ana juga yang kedua minta tips supaya bagaimana meredam amarah tadi Ustadz. Seperti itu Ustadz. Barakallah. Naam. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Naam. Ya, jamaah yang Allah muliakan, kita tidak bisa memilih takdir untuk menjadi sebuah alasan bahwa saya begini-begini karena begitu-begitu, saya begitu pun karena begini-begini gitu ya. Wallahi Allah sendiri yang berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah itu nggak pernah berbuat zolim dengan takdir kepada manusia. Intinya antum merasa dididik dengan keras sama orang tua yang berbeda agama. Ya. Itu nggak usah dikhawatirkan karena terbukti kekhawatiran tersebut hilang dengan adanya antum di tengah fasar ini dalam kondisi syar'i. Ini nikmat yang Allah berikan kepada antum insyaallah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tinggal tugas antum untuk lebih mengenal agama. Di mana agama ini mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Kita nggak usah ceritakan tentang keburukan yang menurut kita di masa lalu itu buruk. Orang tua kah, lingkungan kah, atau
Banyak hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Ya memang agama mengatakan al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kalau memang saat ini antum merasa antum kok gampang kepancing, kalau orang sekarang bilang sumbu pendek gas gitu ya. Gampang marah, gampang tobat, gampang nyesel gitu. Ini yang dibutuhkan oleh antum ini adalah lingkungan yang buat antum tidak seperti itu gitu loh. Karena sudah punya landasan dasar yang seperti itu. Agama menawarkan kita untuk mencegah keburukan lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Sehingga antum yang gampang terpancing ya oleh hal-hal yang mungkin sepele menurut orang, nggak sepele menurut antum, ini mesti memiliki lingkungan. Lingkungan yang mewarnai. Ini teman-teman yang punya karakter bisa mengingatkan gitu loh. Nah, sehingga nanti akan ada tampak sekali perubahan dengan sendirinya. Almar'u ala dini khalilih. Ya. Adapun tentang dosa atau tidak, kalau memang antum lakukan dalam kondisi sadar ya dosa. Tapi kan Islam tawarkan Allah Ghafurur Rahim, Allah ini Maha Pengampun. Ya. Jangan sungkan untuk beristighfar. Ya, merutinkan istighfar baik dalam zikir pagi maupun petang. Sehingga mengintrospeksi diri. Karena wallahi ya akhi, ujian Allah itu sama. Cuma cara menyikapi ujian yang berbeda. Kita pengen kita menjadi orang yang menyikapi ujian ini dengan berhusnuzan kepada Allah. Bahwa Islam yang agamanya mewarnai, maka orang Islamnya pun mewarnai bukan diwarnai. Harusnya kita yang mendominasi keadaan bukan didominasi oleh keadaan. Ya, banyak-banyaklah beristighfar dan mohon sama Allah. Kemudian kedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Karena boleh jadi kita nggak merasa berbuat buruk, cuma emosi kita menginspirasi orang berbuat keburukan. Ramadan ini dalam satu bulan ada yang namanya bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqan. Mudah-mudahan Allah berikan ketiganya buat antum dengan berilmu sebelum masuk Ramadan nanti insyaallah ya. Adapun tentang kedua orang tua antum, ya masih ada atau tidak ada, wallah, jadilah anak yang berbakti. Tugas kita bukan menjadi hakim buat mereka. Tugas kita menyempurnakan, melengkapi kekurangan yang mereka miliki. Ya, jadikanlah sebagai jariah mereka dengan melahirkan kita insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik. Iya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, ada Ibu, silakan. Ibu mau bertanya. Oh, kenapa? Oh iya, siapa namanya? Oh itu, ya itu adik. Kirain terpisah. Ya, silakan. Tadi Ibu mau bertanya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, ini mau bertanya, kami di tetangga kadang-kadang ada duduk-duduk sama tetangga yang berbeda agama. Yeah. Terus ya lumayan lama, jadi kadang-kadang sudah waktu sholat kita numpang sholat di situ. Hukumnya apa, Ustadz? Taib. Nah. Itu aja. Intinya numpang sholat dengan tetangga yang beda agama. Kata Nabi, ju'ilal ardo li ummati masjidan. Ada riwayat dari Rasul mengatakan, dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Masjid dan dimaksud tempat di mana kita boleh sujud. Dan Islam agama yang melarang kita sujud di 3 tempat. Yang pertama, tempat yang memang jelas ada hajat kotoran yang dibuang, nggak boleh. Yang kedua, tempat di mana ada binatang yang najis, anjing dan lainnya, keledai liar dan lainnya. Dan yang keempat, yakni tempat tersebut ada kuburannya. Nabi yang mengatakan la taqumu fihi abadan. Jangan pernah mendirikan ibadah di atas kuburan. Ya. Jadi selama memang 3 itu tidak ada, lakukan. Sebagian sih mengatakan kalau misalkan dia non muslim, dia agamanya cross atau Kristen gitu ya, ya singkirkan salib. Iya, ibadahnya sih diterima, cuma kan malaikat rahmat ini nggak mendatangi tempat yang ada beberapa hal. Salah satunya ya ada lukisan bernyawa, ada patung di salib tersebut ya, atau ada apa anjing dan lainnya. Ini mesti kita perhatikan. Ya, jadi bumi ini buat umatku masjid, gampang sekali, apalagi perempuan. Waqarna fi buyutikunna. Nggak ada kewajiban ke masjid, tempat di mana dia tinggal, rumah yang utama, dia sholat lebih utama ketimbang dia di masjid. Wallahu a'lam. Diperhatiin itunya, ya. Kemudian kita nggak tahu kondisi dia non muslim. Kalau dia miara binatang-binatang yang najis,
Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh Anda sarankan sih, kalau memungkinkan untuk pulanglah ke rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah. Iya. Ini karena di kertas juga banyak saat mungkin Iya. disambil ya karena ini ada yang penting kita baca dulu ya. Iya. Tapi buat teman-teman yang lagi jalan santai, terus terinspirasi buat ngobrol, ayo kita ngobrol. Iya, benar. Ayo kita ngobrol. Dibuka kesempatan. Ini sambil menyelesaikan yang ini, jika ada yang mau bertanya nanti selanjutnya akan bergantian. Ya, silakan. Ya. Ustadz izin meminta nasihatnya untuk saya yang penuh dosa ini. Masih sering maksiat diam-diam, namun hati ini sudah sangat rindu akan nyaman dan damainya Islam. Terkadang sudah sangat sering berazam ingin sholat tepat waktu, bertobat dan tidak lagi maksiat, namun kembali sama tidak terlaksana. Saya takut Ustadz, kemarin saya baca bahwa bukan saya yang telat atau malas-malas sholat, namun Allah yang tidak mau ketemu lagi sama saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan hidayah selalu buat antum insyaallah ya. Karena orang yang masih mau mengingat kekurangan ini orang yang masih mau berbuat banyak kebaikan gitu. Yang bahaya kan ketika kita nggak sadar kalau kita penuh dengan kekurangan. Pujian membuat kita seperti mati dengan bumerang yang kembali kepada yang melempar gitu. Hati-hati dengan pujian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bermuhasabah diri. Jadi kalau memang kamu merasakan bahwa dalam ibadah atau apapun kebaikan yang mau dilakukan masih ingat dengan kemaksiatan yang digugurkan, alangkah baiknya. Di Al-Quran Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawat wa iddat lil muttaqin. Ada syariat yang memerintahkan wasari'u ila magfiratin. Kamu cepat minta ampun sama Allah. Ya suruh cepat minta ampun. Kemudian baru mintalah surga. Artinya apa? Orang yang mau minta surga mukaddimahnya memohon ampun dulu sama Allah karena banyak yang dia minta, ya, baik yang dia minta, cuma dia lupa kalau seandainya Allah baik cuma nerima yang baik. Atau kebaikan yang dia minta itu butuh wadah. Ibnu Qayyim lah orang yang mengatakan terkadang takdir itu hukum sebab akibat. Siapa sih orang yang enggak minta yang baik? Kata Nabi, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik yang pasti kalian minta itu adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang kamu minta yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Salah satu bentuk ketaatan ketika melaksanakan perintah. Salah satu bentuk ketaatan ketika dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan mencegah yang Allah larang. Ya. Jadi ya baik sekali untuk bermuhasabah diri. Sangat bagus ketika kita mau beribadah ingat salah, ingat dosa sehingga kita beristighfar dan itu perintah syariat. Dari wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat beristighfar. Udah beristighfar minta surga yang paling tinggi sama Allah. Karena nggak mungkin surga dimasuki dengan dosa. Wallahu a'lam. Barakallahu. Nah, Masya Allah. Ya semoga bisa terjawab dan Iya. Nasihatnya semoga bisa diterima dan dijalankan. Iya. Kemudian lanjut, ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan bisa mengangkat tangan. Oh iya, Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Fika barakallahu iyaki insyaallah. Naam. Ustadz, kebetulan tadi saya dengar pertanyaan dari salah satu pengunjung yang ada di sana tadi yang orang tuanya, ayahnya Kristen, ibunya Islam. Naam. Ya. Nah, kebetulan sahabat saya ini juga mengalami hal seperti ini. Naam. Dan dia pun sahabat saya itu seorang perempuan. Nah, Ustadz, bagaimana saya ingin menasehati teman saya, tapi saya yakin ilmu dia lebih jauh dari saya gitu, Ustadz. Dan saya juga takut beliaunya tersinggung. Gimana Ustadz? Itu aja, jazakallah khair. Taib ya. Lagi-lagi kita bicara amar ma'ruf nahil munkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk ya. Ketahuilah bahwa hidayah itu urusan Allah. Bukan urusan kita.
urusan kita ini untuk peduli dengan sesuatu yang bisa menjadi jariah buat kita. Jadi kalau memang kamu khawatir menyampaikan sesuatu ke orang yang mungkin lebih berilmu, ya doakanlah dia kalau nggak memungkinkan. Kan Nabi mengatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika dhaful iman. Kalau bisa rubah dengan fisik, dengan tangan. Sini aja ngomong baik-baik. Kayaknya tinggian dia ilmunya Ustaz, nggak mungkin nyampe lagi. Khalas, jangan berkecil hati. Ingatkan dengan ucapan yang baik. Jangan lelah untuk mengingatkan, kamu sayang sama mama kamu ya, tetap ya, sayang sama ayah kamu. Bahkan di Quran juga dibilang kok, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau urusan sama orang tua, jadikan dia sahabat. Artinya jangan lelah untuk mengingatkan. Kita bisa bersahabat sama non muslim. Mereka tenang sama kita. Kenapa sama orang tua kita nggak bisa bersahabat? Gitu kan? Sampaikan. Pun dia nggak mendengar, pun dia tidak mendengar, ya. Jangan khawatir, kita masih bisa mendoakan. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya saran saya sih, ya kamu lihatlah kondisinya. Kalimunas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahaman dia. Ya, jadi jangan sungkan untuk mengingatkan dengan fisik, ucapan maupun doa. Semoga kasih hidayah insyaallah. Barakallahu fiik ya. Barakallah. Ya. Lanjut lagi nih, ada kita bacain pertanyaan nih Ustaz di kertas lagi nih. Assalamualaikum Ustaz, Afan Ustaz, saya niatkan zakat mal haul tiap awal Ramadan. Saya membagi sendiri ke saudara-saudari ipar karena qadarullah ipar-ipar saya miskin. Apakah yang saya lakukan boleh Ustaz? Ayo, zakat itu selama bukan nafkah, boleh kita berikan. Di luar nafkah. Ya, di Quran itu di surat At-Taubah ayat 60 itu kan dijelaskan siapa yang berhak mendapatkan zakat gitu lah. Nah kebetulan kalau memang keluarga kita ada yang susah, ya itu yang lebih utama. Toh bahasa agama dzawil kurba wal yatama wal masakin. Dzawil kurba itu kerabat dekat. Adik kakak kita kan berhak dapat zakat. Ya, karena kita nggak ada kewajiban nafkah buat mereka. Orang tua kita nggak dapat zakat. Ya, istri anak kita nggak dapat zakat. Kalau istri yang kaya suami dapat zakat. Dari istri ya, karena dicontohkan oleh Asma dan Zubair. Kayaknya Asma ini zakatnya diberikan pada Zubair suaminya yang miskin. Itu boleh-boleh aja. Ya, jadi silakan. Kalau orang miskin lebih dekat dari keluarga kita ketimbang orang lain, keluarga lebih utama. Jangan sampai nanti gajah di lubuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan malah kelihatan. Ya, wallahu a'lam. Iya. Selanjutnya dibuka lagi pertanyaan secara langsung. Ada oh iya, Ibu silakan. Mic-nya bisa dibantu? Udah ini Ibu yang ini. Oh, antum melihat sini dulu waktu itu. Iya, sebentar ya Bu, gantian ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sebenarnya sebagai hamba Allah itu kita punya batas ikhtiar itu sampai di mana? Sampai kapan? Misalnya untuk kebetulan saya yang belum punya keturunan, misalnya sudah melakukan berbagai macam ikhtiar duniawi, akhirat juga, terus apakah harus terus saya lakukan ikhtiar itu sampai harta kita habis? Lalu kemudian bagi yang belum punya jodoh juga misalnya sudah ta'aruf, sudah ini belum juga menemukan jodohnya, nah itu sampai di mana? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Baik insyaallah. Nah. Ini fenomena di masyarakat ini banyak yang begini nih. Ya sementara Allah sudah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, kalau ada yang bertanya dia panjatkan gitu. Aduh Ustaz, kalau bicara doa masa ya Allah Ustaz, banyakan aneh mau Ustaz kali doanya gitu. Anu pengen gini, pengen begitu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita sedikit introspeksi diri, yang kita rasa pada hari ini orang dulu juga merasakan. Pentingnya kita ngaji nih, belajar tauhid dengan benar supaya kita tahu wa matasaun illa ayyasa'allahu rabbul alamin. Kalian enggak punya kemampuan, ya, karena Allah yang Maha menentukan. Kalau bicara orang enggak punya anak, 9 istri Nabi, cuma 2 yang beranak. Yang pertama Khadijah, yang terakhir Maryam Kipti. Aisyah kurang apa cantiknya, ayahnya subur, mamanya subur, saudaranya Asma subur. Kok bisa nggak punya anak? Apakah hina? Lah, Aisyah pendamping Nabi di sorga, masya Allah ya.
Dan berapa banyak cerita tentang orang-orang yang susah punya anak. Tapi ketika dia bertawakal dan dia yakini, mungkin jangan-jangan memang selama ini kita cuma minta yang kita pengen, bukan yang kita butuhkan. Karena tidak sedikit orang yang punya anak pun nggak bisa membuka pintu surga. Kebalikannya orang yang nggak punya anak, pintu surga dengan keponakan. Aisyah dipanggilnya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Dia nggak punya anak nama Abdullah. Abdullah siapa? Anaknya Asma dengan Zubair. Masya Allah ya. Yang terpenting sebenarnya begini, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat dalam takdir yang telah ditakdirkan sama Allah. Ya, nggak usah khawatir. Kita punya Allah yang maha baik. Kita nggak bisa atur Tuhan, ya Allah kasih dong aku anak. Aku pengen masuk surga gara-gara punya anak. Berapa banyak orang yang punya anak kadang-kadang nggak tahu anaknya di mana. Bahkan nggak bisa mendidik, nggak mendapatkan jariah. Ya, apalagi hari gini, ya berapa banyak ibu-ibu yang nggak sadar kalau sampai anak dikasih sakit itu nikmat. Karena mungkin sibuk dengan handphone, dengan sosial media, sampai lupa mandangin wajah anak. Anak sakit baru kelihatan. Dan banyak hal lainnya tentunya. Intinya kita nggak bisa bersuuzon kepada Allah. Ya, usaha terus. Ya, nanti mudah-mudahan selesai nanti ada akhir iki nanti bisa minta nomor telepon. Nanti saya akan kasih masukan nanti baiknya seperti apa ya. Taib ya. Kemudian juga perlu dipahami dengan ilmu bahwa kembalikan ke hukum asal Allah ciptakan kita. Sehingga ujian ini nggak bisa menjadi penyebab kita suuzon sama Allah. Ya, jangan sampai ujian membuat kita terwarnai. Ya, karena Allah tahu manusia ini makhluk yang mampu untuk diuji. Allah yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ya, anti masih mampu, masih mau ngobrol, bertanya dengan hal yang baik. Bahkan di tengah pasar pun yang ditanya adalah agama. Ini poin tersendiri sama Allah. Saya yakin tetap Allah akan berikan keturunan di satu waktu insya Allah. Barakallahu fiik ya. Amin insya Allah. Ya, bisa selanjutnya ke banyak secara bergantian ya Ibu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah merahmati Ustaz sekeluarga. Wa yakin insyaallah. Nah. Pertanyaan saya adalah, saya kan seorang ibu yang memiliki satu orang anak berusia 4 tahun, Ustaz. Iya. Saya ingin mengenalkan konsep berpuasa kepada putri saya, namun menurut saya itu terlalu cepat. Kalau misalnya dalam usia TK atau SD mereka sudah bisa dilatih berpuasa, lalu bagaimana dengan anak usia 3 atau 4 tahun? Bagaimana kita mengenalkan konsep Ramadan? Siapa tahu Ustaz dapat berbagi praktik baik kepada kami. Kemudian yang kedua, ini terkait sholat tarawih Ustaz. Keutamaan wanita adalah sholat di rumah, maka itu juga termasuk sholat tarawih. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika misalnya saya khususnya merasa lebih khusyuk jika sholat tarawih dilaksanakan atau dikerjakan di masjid. Itu aja. Nah. Terima kasih. Ayo, yang pertama kita harus tahu cara-cara rububiyahnya Allah menawarkan Ramadan. Ya, sebelum ada syariat untuk diwajibkan orang berpuasa, Allah kabarkan dulu bahwa tidak ada sebuah ritual dalam agama berkaitan dengan syariat, sunnahkah, wajibkah, itu pasti mendatangkan kebaikan. Maka kabarkan kepada anak-anak atau siapapun yang ingin kita dakwahkan tentang Ramadan, ya, kabarkan tentang keutamaan puasa. Puasa itu perisai, protektor. Ya. Allah sampaikan, Nabi pun sabdakan. Berkaitan dengan pernikahan yang kita bahas malam, kalau kita belum mampu menikah, puasa solusinya. Perisai. Orang mau berbuat maksiat dalam kondisi puasa, insya Allah lebih banyak dominan gak akan berani bermaksiat dalam kondisi puasa. Maka saya pernah bercanda dengan kejadian yang pernah saya saksikan. Orang diajak mencuri sama temannya di bulan Ramadan siang-siang. Kata temannya, entar nunggu buka, gitu loh. Dia punya rasa malu karena dia sedang berpuasa gitu loh ya. Banyak nanti orang yang ngerumpi di pagi hari karena lagi libur, apalagi katanya ada rencana libur Ramadan, wallahu alam. Sehingga yang nggak libur ya WA-an gitu loh. Mungkin ada gosip di dalamnya, teman mengingat, ini Ramadan, jangan menggosip. Ya, to be continue after maghrib gitu. Memending ritual yang kegiatan yang salah sampai berbuka nanti. Kabarkan, puasa ini perisai. Nah, puasa ini perisai. Mata mama terhalang dinding, nak. Telinga mama terhalang jarak, nggak bisa menyentuh kalian, nak. Tapi kalau kalian puasa dengan betul, Allah janjikan protektor.
Fa inna lahu wija. Puasa itu wija, protektor. Kau punya perisai. Yang kedua, kamu harus tahu nak, dengan berpuasa ada kebaikan yang dijanjikan. Nabi yang mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapuskan dosa yang telah lampau nak. Siapa bisa ngapusin dosa kita kalau bukan Allah? Ramadan menyiapkan itu. Nah, kalau yang namanya puasa nak, Masya Allah, akan diberikan pahala yang hitungannya cuma Allah yang tahu. Kabarkan bahwa kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi anak diinformasikan alasan kenapa dia berpuasa. Jangan cuma disuruh tanpa memahaminya. Yang kedua, berkaitan dengan perempuan yang sholat di rumah. Ya Allah yang berfirmankan bahwa waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Cuma permasalahannya Ustaz, saya lebih nyaman kalau terawih di masjid Ustaz. Ya tanyalah alasannya apa. Kalau memang ternyata bacaan Qur'annya memang nggak bagus, kembalikan ke hukum asal. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Maka bolehnya dia bermakmum dengan imam yang bagus bacaannya. Ya, juga teman-teman nih yang memang kurang bagus bacaan Al-Fatihah maupun surat-surat lainnya, karena Nabi informasikan yang paling afdol dari yang namanya tarawih itu tulal qiyam, yang dirinya paling lama. Dirinya paling lama berkaitan dengan apa? Hafalannya yang banyak. Ya. Karena ada pahala per huruf. Ramadan 10, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Kalau imam bacanya panjang bagus, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang kamu ingin mendapatkan keutamaan bacaan yang baik, maka berpuasa, lakukanlah tarawih di masjid. Walaupun tetap kalau perempuan sudah bagus bacaannya, rumah lebih baik buat dia. Wallahu a'lam. Taib. Ya, selanjutnya. Iya, silakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Yang Ibu. akan saya tanyakan mengenai persusuan. Iya. Ada seseorang yang lahir mempunyai banyak air susunya. Iya. Dan ada seorang pula yang qadarullah susunya sedikit. Nah, jadi mereka memberikan susu yang banyak tadi kepada bayi yang kurang. Nah. Nah, itu menurut mahramnya gimana itu Ustaz ya? Apa saudara-saudaranya yang sepersusuan itu termasuk mahram juga apa, atau yang hanya meminum air susu itu aja yang mahram? Nah. Tolong penjelasannya Ustaz. Iya, taib barakallahu fiik Ibu ya. Iya, ini juga ini harus diperhatiin nih, karena di masyarakat banyak sekali maksudnya benar, cuma caranya tidak maksimal. Memberikan air susu kepada seorang bayi hingga kenyang, ulama sepakat mengatakan jadi saudara susu dari ibu yang melahirkan bayi. Cuma dia yang disusui. Dia yang disusui bermahram dengan semua anak si ibu. Ya, anak si ibu, karena sama-sama merasakan susu ibu ya. Tidak kepada saudara-saudara anak yang disusui ini. Cuma sebatas ini anak diberikan susu sampai kenyang, maka otomatis diingatkan itu. Bahwa dia adalah saudara sesusuan. Ya, saudara sesusuan dengan orang yang menyusui. Makanya Nabi Muhammad banyak saudara susunya. Dan para sahabat juga seperti itu dulu. Ya, mereka mencari orang-orang yang mencari ibu-ibu susu yang baik. Supaya nanti ke depan air susunya itu bisa menjadi penyebab Allah datangkan kebaikan juga insya Allah ya. Jangan gampang nerima air susu juga, karena akan mewarnai bayi. Ya, Halimatus Sa'diyah ini orang yang direkomendasi oleh Quraisy. Kalau sampai Nabi Muhammad disusui sama beliau, karena keutamaan dan banyak saudara susu beliau. Ya, karena air susu Halimatus Sa'diyah itu melahirkan banyak orang-orang hebat seperti itu. Barakallahu fiik. Naam ya. Fiikum barakallah. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi secara langsung dengan Ustadz, dipersilahkan. Silakan bisa mengangkatkan tangannya saja, nanti akan diberikan mic oleh panitia. Ayo Fadl, momentum tepat nih kita bisa ngobrol yang positif. Atau mungkin di ujung waktu asar kita banyak-banyak istighfar lah. Iya, ya, banyak istighfar sambil kita berdialog bermanfaat insya Allah buat Ramadan kita. Ada yang bertanya? Fadl, naam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Syukran jazilan ala sama panitia dan juga Ustadz memberikan kesempatan untuk saya bertanya kepada antum. Bismillah. Alhamdulillah saya hidup di keluarga yang kecil, yang sederhana. Ibu saya sekarang sudah 47 tahun
sedangkan bapak saya sudah umur 49 tahun. Ibu saya qadarullah memiliki kekurangan yang itu berupa pendengarannya kurang. Iya. Dan jadi setiap ketika beliau panggil dan saya itu dalam keadaan jauh, Iya. kadang sudah saya sauti tapi beliau juga tidak mendengar. Sampai ketika saya datengin, "Ya Umi, ada apa?" Sehingga saya dimarahin saat itu. Nah, jadi dan itu Iya. sikap saya bagi saat itu bagaimana, Ustaz? Untuk yang kedua, suatu ketika ibu saya itu curhat kepada saya, yaitu tentang keadaan bapak saya, yaitu ketika tidak memiliki saudara. Karena qadarullah, Iya. karena qadarullah saya anak tunggal. Iya. Jadi ibu saya pernah bercurhat, yaitu apa mungkin bapak saya itu laki yang tidak subur. Nah, itu tanggapannya bagaimana, Ustaz? Apakah saya harus ngomong ke bapak saya atau cuma saya pendam aja itu? Iya. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallah. Wa iyyakum, Ustaz. Taib. Ini ya, tanya nih, si tentang orang tua. Ya, lagi-lagi kita nggak bisa pilih takdir tentang orang tua kita siapa. Ya, tugas kita cuma menjadi bagian penutup kekurangan mereka lah. Ya. Ada anak yang terlahir memang orang tua bermanfaat buat dia. Allah lahirkan seorang anak itu kelak bermanfaat buat dia. Ya, kalau dia orang tua kita menyiapkan maklum dari 10 kesalahan yang kita buat, ada 11 maklum yang diberikan. Ini kan contoh yang baik buat kita kalau kita melihat ada sekian banyak kekurangan pun kita siapkan maklum buat orang tua kita gitu ya. Nah, kalau bisa kita tetap kepada Allah karena memang kita tahu alasannya kenapa ibu bisa marah karena salah sangka. Biasanya orang yang tidak mendengar suka mudah sekali untuk bersuuzon karena memang nggak paham kekurangannya. Kita yang paham kelas maklumi ya karena memang itulah kenyataannya. Nah, supaya nggak berulang berarti mungkin harus didekati dulu atau bagaimana antum yang tahu. Intinya insya Allah nggak ada masalah ya, antum nggak berdosa karena kekurangan antum ya, karena memang kenyataannya justru yang diinginkan di sini bisa gak antum menyiapkan maklum buat beliau gitu. Yang kedua berkaitan tentang ayah yang disangka oleh ibu dia tidak subur ya itulah kehidupan ya, dimana kadang-kadang satu sama lain ini menjadi hakim buat yang lain. Padahal kita nggak tahu misinya orang tua, misinya Allah hanya memberikan satu anak tunggal kepada mereka itu antum gitulah. Ya, kita berhusnuzon dan nggak perlu disampaikan, karena itu kembang ribut. Nanti kalau kamu sampein ya tadi kata ibu ayah nggak subur, anaknya cuma satu gitu. Ayah bilang ibumu yang nggak subur gitulah. Jadi ada ngegosip. Sementara kita anak ke orang tua ini kan nggak ada bekas. Mereka ada bekas istri, ada bekas suami. Jangan terwarnai. Ya cukuplah sudah informasi di telinga kita, nggak perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena kita bicara manfaatnya. Ya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya kalau nggak usah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Barakallahu fiik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Masya Allah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah membaca suatu artikel dari Badan Gizi Nasional bahwasanya ada informasi protein makanan yang akan disediakan untuk makan gratis. Itu salah satunya adalah ulat sagu, Ustaz. Bagaimana pandangan antum terkait hal ini? Apakah halal, apakah boleh atau bagaimana ya Ustaz? Syukran Ustaz.
hukum asal makanan halal sampai jelas keharamannya. Ya, ulat sagu ini aja juga nggak paham nih. Tapi kalau dari bahasanya ulat yang ada di pohon sagu ini sampai sekarang belum ada fatwa MUI tentang keharamannya. Berarti balikan ke hukum asalnya halal. Ya. Tapi tetap saya garis bawahi kalau memang ini merupakan makanan gratis, tentu diperuntukkan buat orang yang nggak mampu lebih utama. Nah, jadi kalau kita memang kira-kira orang yang mampu ya nggak perlu mengkonsumsi. Kalau ragu namanya syubhat. Kata Nabi, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dengan kehormatannya. Di negeri kita ini beragam makanan loh. Beragam makanan. Sehingga kita jangan gampang mengiyakan sebelum tahu hukum asalnya. Kalau sampai detik ini ulat sagu yang dijadikan rekomendasi itu nggak ada keputusan dari ulama, khalas halal. Halal. Cuma kalau mau makan atau tidak kembali ke kita. Dulu Nabi itu melihat Khalid bin Walid makan kadal. Nabi membiarkan, tapi dia nggak suka. Jadi kembali kepada kitanya, setelah memang itu halal boleh. Tapi kalau memang syubhat, kamu masih ragu, Nabi tawarkan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Saran saya sih jangan dipaksakan kalau masih ragu ya, nanti masalah ya. Barakallahu fiik ya. Semoga diganti dengan wisata makanan kuliner sini lah pemerintah nanti insyaallah ya. Hari ini kita makan Kanas Kitchen ya, ST Racik, bakmi DM, dapur sampai ke Burger Happiness dan lain-lain. Mudah-mudahan itu dilihat oleh pemerintah. Masya Allah. Iya, mungkin balik dulu ya saat kombinasi nih ada yang pertanyaan juga nih melalui kertas. Silakan. Hukum mengkodo sholat ketika tidak sedang dalam perjalanan, misal seperti bukber. Nah, ini kan mau bulan Ramadan nih Ustaz. Kita kan nggak sempat nih ke musola. Gimana hukumnya Ustaz? Terus yang kedua, hukum marahan pada pasangan saat Ramadan. Allah Karim ya Rahman ya Rahim. Saya ngelihat malah kemarin orang ada yang pergi umroh, suami istri selama umroh berantem. Jadi lu ngapain umroh kalau gitu? Ya, talbis iblis itu kalau sudah begitu ya. Iya, wallah ya, yang namanya manusia ini memiliki kesalahan dan kekurangan gitu ya. Harusnya sih Ramadan ini disambut dengan keimanan yang stabil gitu loh. Ya, hilangkan permasalahan di antara kita untuk Ramadan urusannya. Di awal kita ngobrol kemarin ya di panggung sana, saya katakan bahwa beda kita dengan para sahabat. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu 11 bulan dia maksimalkan berbuat baik untuk berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita ya mudah-mudahan dengan Ramadan ini 11 bulan kita baik gitu kan. Ya, sampai banyak orang yang nggak mempersiapkan untuk itu gitu loh. Padahal Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Orang yang beriman luas banget. Kalau ini masalah rumah tangga tadi berantem ketika Ramadannya, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman itu orang yang bisa sabar. Jadi kalau selama Ramadan malah ribut ya, ini orang yang dipertanyakan imannya. Ya, jangan terus kita merasa bahwa dengan menang dalam berdebat, ribut, kita menjadi orang yang diakui keimanan kita. Enggak. Justru kata agama, orang yang kuat, orang yang ketika bisa bersabar, dilala ujian datang dalam hidupnya. Saran saya sebaiknya sudahlah. Tidak sih ada kaidah bermaaf-maafan menjelang Ramadan, tidak ya. Tapi kalau memang ada penyebab pemicu terjadinya keributan selama bulan Ramadan, sebaiknya kita proteksi dengan kebaikan yang lain supaya iman kita stabil insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pertamanya tadi belum terjawab Ustaz. Hukum mengkodo sholat tapi sedang tidak dalam perjalanan, misal saat bukber. Itu gimana? Ya ini fenomena juga nih. Dari kapan Nabi mencontohkan dan dari kapan sahabat pun melakukan? Di mana gara-gara urusan buka puasa maghrib ini ngalah gitu loh. Makanya ada takjil, ada iftar. Takjil itu mempercepat. Ketika sudah masuk waktu berbuka, ingat patokannya bukan azan. Patokannya waktu terbenam matahari. Nah, kita punya kebiasaan kalau urusan mau buka puasa nanya udah azan belum? Udah azan belum gitu loh. Ya belum lah, muadzinnya lagi buka gitu loh. Kan muadzin juga buka dulu ya, ketika terbenam matahari bismillah minum atau bismillah makan rutop. Merasa basah baru dhahabadz dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Baru kemudian sholat.
jeda antara takjil dengan iftar itu sebentar. Nggak ada alasan menjamak. Mengapa kita menjamak? Ya Rabbi subhanallah. Ya ulama juga pasti nggak berani berfatwa menghalalkan ini. Karena nggak ada masalah. Di mana antum semua sudah takjil. Sudah membatalkan sudah. Ya, lakukanlah sholat maghrib, kemudian baru kita berbuka puasa, beriftar gitu ya. Jadi nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan membuat hubungan antar sholat. Khususnya maghrib dengan isya, karena memang pengen maksimal dalam bukber. Jangan ya. Panitia buka puasa nanti baik event seperti ini maupun di keluarga, ingetin. Menjelang berbuka puasa itu sunnahnya berdoa. Ingatkan kepada jemaah 10 menit lagi masuk waktu berbuka. Siapkan makan minum, ya sekedar batal, korma dan air tadi. Kemudian nanti kita sudah siapkan tempat sholat, biarkanlah nanti selesai sholat kita baru melaksanakan kegiatan iftar. Diingatkan, diajari, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik insyaallah. Allahu a'lam. Ya, itu yang buat bukber nih Ustaz ya. Masya Allah. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Oh iya, silakan. Fadhal. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, misal ada seseorang yang punya cerita apa ya kita sebut mungkin kehidupannya tidak baik gitu kan. Jadi dia punya kehidupan yang baik, kebiasaan tidak baik, habis itu dia berpikir pengen coba memperbaiki diri, pengen berubah, habis itu dia pelan-pelan belajar berubah, menikah, punya keluarga, dan habis itu perjalanannya lancar gitu, rezeki lancar, karir baik, hubungan dengan keluarga baik, semua baik. Cuman muncul kekhawatiran gitu, apakah keburukannya yang lalu itu akan datang mengejarnya atau apa ibaratnya membalaskan ke dia, atau misal terkena di anaknya atau keluarganya nanti suatu saat, atau seperti ada kekhawatiran seperti itu, sebaiknya seperti apa itu Ustaz? Terima kasih. Taib, Masya Allah ya. Lagi-lagi banyak orang-orang soleh di sini yang merasa banyak dosa dan maksiat kepada Allah gitu. Jadi khawatirkan keburukan yang pernah dia lakukan ini bisa mengenai diri dia atau keluarga dia gitu ya. Akhi, yakinkan bahwa dalam agama Allah mengatakan alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang terbebani oleh dosa orang lain. Berkaitan dengan Ramadan, ditawarkan Nabi yang mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika iman dikedepankan dan dia diihtisab, menghitung pahala dari Ramadan tersebut atau dia minta sama Allah, betul-betul dia berpuasa, akan dihapuskan dosa yang telah lampau. Ini mesti kita imani nih, karena yang ngomong Rasul nih. Ya, belum lagi nanti dia diberikan ketakwaan kepada Allah yang menjadi penyebab wa yarzuqu min ghairi la yahtasib. Ada rezeki dari yang tak diduga-duga. Rezeki jangan cuma diidentikan dengan uang. Mudahnya doa terjawab itu rezeki. Ya, banyak keburukan yang terhalang itu rezeki. Nah, jadi kita berhusnuzan kepada Allah. Makanya buat orang yang sudah pernah berbuat keburukan di masa lalu, kemudian dia bertobat, saran Nabi itu wabki al-khati'ati. Tangisi dosamu. Jangan bangga dengan dosa. Ya. Orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia bertobat bukan maksum. Tetap akan berbuat dosa lagi. Di mana dia butuh belajar untuk bisa punya protektor yang memproteksi dirinya untuk nggak mengulang keburukan. Bahkan dalam ayat dikatakan ketika ada orang yang hijrah kemudian dia bertobat. Dan dia belum bisa berbuat baik yang banyak karena dia baru hijrah. Tapi usaha dia untuk tidak mengembalikan dirinya kepada kemaksiatan di masa lalu itu penghapus dosa dia yang lampau. Ya, jadi dia harus berusaha untuk itu. Duduk di majelis ilmu, pelajari tentang sholat. Sholat mencegah keburukan. Kemudian perhatikan lingkungan, teman kita siapa. Kadang-kadang temanlah yang membalikan kita ke masa lalu. Kemudian kita juga mesti tahu bahwa Allah ini menyiapkan maklum buat manusia selama dia mampu untuk meminta maklum sama Allah. Karena nanti ada juga orang yang merasa lelah dengan dosa. Ya Allah Ustaz, aku sudah berbuat dosa, kemudian aku tuh tobat, ngulang lagi. Berapa lama tobat, ngulang lagi. Jadi kayak zaman Nabi ada yang begitu. Sehingga orang ini bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, sampai kapan Allah ampunkan aku? Kata Nabi, sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Berarti kita disuruh ada usaha.
untuk mencegah keburukan itu terjadi lagi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cek. Ya, selanjutnya kembali lagi di pertanyaan di kertas. Iya. Ustadz, bagaimana hukumnya qada dan fidyah bagi seorang ibu yang jarak kehamilannya dekat dan tidak mampu membayar fidyah karena masalah ekonominya? Iya. Dan qadarullah, tubuh sang ibu juga tidak sanggup untuk melakukan qada. Ayo. Bagaimana orang yang tidak mampu berpuasa dan masuk rekomendasi fidyatut ta'amu miskin, ya membayar puasa gitu ya, apa membayar fidyah puasa gitu loh. Tapi dia miskin tat, wallahu a'lam bishawab. Sampai berapa sih kemiskinan seseorang sampai nggak bisa ngasih makan satu orang, satu orang miskin karena dia sehari nggak berpuasa gitu, atau beberapa kali dia nggak berpuasa. Ini akan kembali kepada keluarganya untuk bisa membantu tentunya. Ya, harus kita bisa bantu orang-orang seperti ini karena memang ini orang sampai puasa nggak sanggup karena lemah, bayar fidyah pun dia nggak sanggup. Karena selama dia nggak sanggup terhitung hutang. Mana kita tahu nanti anak jadi orang sukses ketika orang tua sudah nggak ada, hutangnya orang tua itu waris yang mesti dibayar. Ya, jadi yang paling baik adalah kita membantu orang-orang seperti ini untuk membayarkan fidyahnya gitu ya. Tapi kalau memang qadarullah wa masa'afa'ala dia nggak mampu untuk itu, ya ada penundaan waktu sampai dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Karena tawarannya ya imma dia mengqadha puasa atau mungkin dia memang membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, gak kerasa nih Ustadz. Tadi saya udah digini-gini Ustadz. Tandanya habis berarti. Iya, gak kerasa nih udah ngobrol, udah hampir sekitar 1 jam lebih kita menemani teman-teman semua yang sambil jalan-jalan di sini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dengan Ustadz di malam, Ba'da Isya di main stage di talk show spesial dengan tema Air Mata Ramadan. Insya Allah bersama dengan Ustadz Subhanul Wazir. Dan untuk sesi kali ini selesai sampai di sini terlebih dahulu karena kita akan persiapan juga untuk sholat maghrib berjamaah. Mungkin itu saja untuk kesempatan pada sore hari ini. Sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung kegiatan kita. Ada Kanas Kitchen, Borneo Flasher, Risalah Haramain Tour and Travel, Miss Blue Car Wash dan Miss Blue Parfum. Terima kasih, dan juga untuk seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan ini kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Insyaallah nanti malam kita ketemu lagi dengan Ustadz, dan juga nanti mungkin kalau ada waktu kita ada sesi tanya jawab lagi mungkin Ustadz ya. Nah, itu saja untuk kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.